Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kata Pak Ketua, hari ini 17 Agustusnya. Ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah dari hati ya Pak. Dan alhamdulillah tapi kepikiran nanti sumbangan pasti banyak. Dari hati ya. Bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu. Allah kasih kita nikmat. Nikmat apa? Nikmat diberi negara yang sudah merdeka. Nikmat diberi negara yang indah. Allah taruh kita di sini. Allah tempatkan kita di Indonesia, di negara yang indah, luas, sesuai sama kita, Pak. Kita kalau di Korea nanti kedinginan, Pak, pas musim dingin. Atau di negara yang lain kepanasan kalau musim panas. Ini udah paling cocok buat kita. Negara Indonesia, bumi pertiwi disebutnya ya. Alhamdulillah. Tapi ingat, kalau sudah dapat nikmat, maka jagalah nikmat tersebut baik-baik. Kata ulama, ada sebuah syair menyebutkan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzidu ni'am. Apabila kalian, kata ulama, berada dalam keadaan nikmat, maka jagalah nikmat tersebut, kata ulama. Fa innal ma'asi tuzidu ni'am, karena perbuatan maksiat akan menghilangkan nikmat. Perbuatan maksiat akan menghilangkan nikmat. Kalau kita isi 17 Agustus ini dengan kemaksiatan, takutnya nanti Allah murka, Allah marah, Allah ambil nikmatnya. Alhamdulillah. Boleh ikut lomba, jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa sholat. Ikut lomba sampai nggak sholat zuhur, ikut lomba sampai lupa sholat asar. Kenapa? Karena badan masih banyak minyak oli, bos. Ya, dibersihkan badan. Kenapa? Karena sholat lebih penting daripada segalanya. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa lomba mancing. Boleh lomba mancing, Bu. Boleh. Tapi jangan lupa sholat. Itu penting. Karena tiap hari kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita mengetahui atau belajar tentang sifat yang ke-10, yaitu sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup artinya. Sekarang yang ke-11 dan yang ke-12, as-sam'u wal basar. Yang ke-11, sifat yang wajib kita percayai, sifat yang wajib kita yakini dan kita imani, yaitu Allah mendengar, as-sam' wal basar. Ya, al-basar artinya melihat. Wa huma sifatani qadimatan
digabungkan. Pertama sama, yang kedua basar. Sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Keduanya adalah sifat yang qadim. Apa maksudnya qadim? Kalau ulama bilangnya qadim, berarti sifat ini memang gak punya awal. Jangan kita berpikir Allah itu dengarnya baru kemarin atau Allah dengarnya sekarang. Enggak, tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala tentang pendengarannya. Kemudian Allah juga melihat. Allah melihat. Dan sifat ini qadim. Qaimatani bidzatihi ta'ala, ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kalau Allah itu pasti mendengar, pasti melihat. Fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan bisa mampu mendengar segala sesuatu. Hatta innahu yasma'u dabiban namlah as-sauda ala as-sakhra al-malsa fil lailatil dhulma. Sampai-sampai pendengaran Allah itu bisa mendengar jejak kaki semut yang hitam di dalam lubang yang gelap di malam yang gelap. Allah, ya. Apa namanya? Gerak kakinya. Apalagi bisik-bisikan kita, apalagi bisik-bisik tetangga kan? Bisik-bisik tetangga kedengaran nama Allah nggak tuh? Dengaran, semut aja kedengaran. Makanya yang suka bisik-bisik tetangga nggak boleh lagu tuh. Dengaran, udah yakin Allah. Saya nggak mau lagi bisik-bisik tetangga karena Allah dengar. Allah dengar dan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang terlepas dari pendengaran Allah. Kalau kita punya iman nih, kalau kita punya iman kepada Allah, maka sangat hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Karena Allah pasti mendengar. Kita tidak mungkin mau menggunjing orang lain atau mau bikin rencana yang gelap. Allah mendengar. Walaupun mungkin kita cuma berdua di dalam di dalam ruangan, mungkin kita ngobrolin sesuatu, ya, tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar obrolan tersebut. Nggak bisa, nggak ada yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basirun yara kulli syai', dan Allah itu mempunyai sifat yang basir, dan Allah mampu melihat segala sesuatu, syamilatan tastaw'ib kullal mudrikat. Ya, kata penglihatan Allah itu sempurna, meliputi segala sesuatu yang mencapai oleh indra. Yang indra kita ini mungkin bisa capai, Allah bisa melihat hal tersebut. Tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, apa sih dalilnya? Apa dasarnya? Dasar yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini surah Al-Mujadalah ayat pertama. Ini ayat tentang pernikahan. Ada dua orang suami istri yang sedang cekcok, kemudian diadukan keadaan tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi ayatnya, sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, ya, tentang suaminya. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kisahnya bagaimana? Kok bisa ada aduan? Ya, kok bisa ada aduan antara si perempuan dan suaminya kepada baginda Rasul SAW? Coba. Jadi dalam fikih itu
bagi laki-laki tidak boleh menggauli istrinya di saat halangan. Nah, ini kisah di perempuan unik ya Pak ya. Di zaman jahiliyah dulu, ini hebatnya Islam kalau kita bisa belajar dari hal ini. Di zaman jahiliyah dulu, orang dulu tuh kalau seandainya istrinya halangan, ditinggalin istrinya Pak, ganti baru. Yang nggak punya enak, yang udah punya repot. Digituin. Makanya apa? Akhirnya si perempuan ini ngadu sama Rasul. Ya Rasul, apakah ya hukum zaman dulu tuh masih berlaku zaman sekarang? Kalau suami saya tuh lari dari rumah, apakah ini tandanya perceraian kan gitu? Karena orang dulu gitu, kalau udah istrinya halangan ya udah dia pergi. Dianggap perpisahan di situ. Enggak. Akhirnya apa? Allah kasih hukum, Allah kasih sebutan bahwa kalau lagi halangan cukup nggak usah berhubungan suami istri. Itu aja. Tetap ya suami istrinya tetap berjalan. Jangan sampai nanti kalau setiap halangan ganti, repot kita. Sebulan sekali berarti gantinya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi ini ya Allah dengar nggak tuh pembicaraannya? Allah dengar. Allah dengerin nggak curhatnya gitu? Allah dengarkan curhat mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar sesuatu. Innallaha sami'un basir. Allah itu ya mendengar dan melihat. Artinya kan dua sifat ini digabungkan gitu loh. Jadi sami', basir ya. Itu dua sifat yang digabungkan. Kemudian di ayat yang lain waqala ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Di ayat yang lain surah Thaha Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa dan saudaranya Harun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Berkatalah mereka berdua, ya Allah, kami sesungguhnya khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau dia bertambah melampaui batas. Jadi Nabi Musa ini kan kalau di kisahnya beliau adalah anak yang diambil oleh Fir'aun. Sebenarnya nggak mau diambil Pak, karena ada mimpi daripada Fir'aun bahwa nanti ada seorang laki-laki anak keturunan dari Bani Israel akan lahir dan dia nanti pas dewasa akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Dari mimpi itu sama dia. Maka dari itu ya, di zaman itu siapapun yang punya anak laki-laki itu dibunuh oleh Fir'aun. Tapi sayangnya lepas berapa? Lepas satu. Dari semua yang dibunuh ternyata yang menghancurkan adalah satu, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil anak tersebut? Ya, yang mengambil anak tersebut adalah ya istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Ya, kemudian diambil sama istrinya, dibilang apa? Bahwa ini anak tidak berdosa. Jadi anak kecil. Enggak bisa kata Fir'aun, ini harus dibunuh karena dia laki-laki. Enggak
nggak bisa. Akhirnya diselamatin ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istrinya, selamatkan. Nah, waktu berjalan ketika Nabi Allah Musa besar, itu Fir'aun pernah ngomong gini. Kita baca di kitabnya ulama Sirah Nabawiyah, bunyinya apa? Bahwa Fir'aun itu pernah ditonjok waktu umurnya muda. Ditonjoknya di sini. Waktu Nabi Musa masih muda ditonjok di sini. Itu kata Fir'aun bilang, udah jantung nih mau copot pas ditinju sama Fir'aun. Untungnya nggak mati waktu itu. Ya, untungnya nggak mati. Ternyata ada satu orang yang mencegah Nabi Musa, entah mau keluar atau bagaimana, kemudian digampar sama Nabi Musa, digaplak atau ditonjok begitu. Yang satu ini meninggal. Kalau tadi kan cuman sakit aja, udah kayak mau mati aja sakitnya. Yang satunya meninggal. Jadi karena mungkin merasa salah, akhirnya pergilah dari rumah. Sebenarnya masalahnya apa? Wahai Musa, ini kesalahan Fir'aun yang sampai Nabi Musa kabur dari rumah. Apa? Kamu itu anak saya. Kata siapa? Kata Fir'aun. Katanya, enggak, saya bukan anak kamu, katanya gitu. Ya, saya enggak mau anak Fir'aun, dia mau gitu. Mana mau jadi anak Fir'aun? Nah, ini enggak mau dia. Akhirnya pergi dari rumah karena ada penisbahan keluarga, tapi bukan keluarganya. Saya bukan keluarga kamu. Nabi Musa Allah kasih ilham dari kecil bahwa ya dia tahu apa yang sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi ini ya setelah keluar dari rumahnya Fir'aun, tinggal di rumah Fir'aun. Artinya selama kecil sampai umurnya ya banyak tinggal di rumah Fir'aun. Diselamatkan oleh Fir'aun sendiri. Kemudian keluar dari rumah, disuruh lagi untuk mendakwahi Fir'aun. Kira-kira gimana tuh? Udah tahu kan, seluk-beluk aja. Makanya Fir'aun tuh waktu Nabi Musa datang ke rumah, wahai Musa, yang besarin kamu saya, kok sekarang ngajarin saya? Berat gak? Berat ya? Berat ya? Ini beratnya. Makanya Fir'aun tuh susah mau bertaubat, mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dakwah dia anggap anak sendiri. Makanya kata ulama, orang itu susah belajar kalau yang pintar keluarganya sendiri, atau anaknya sendiri, atau tetangganya sendiri. Jangan aneh nanti kok dia dekat dengan ulama tapi kok biasa-biasa aja. Kenapa? Karena tidak enak mau belajar atau udah tahu kecilnya. Saya nggak mau katanya belajar sama Ustadz Fulan, kecilnya aja saya tahu, kecil ini di rumah saya mainnya. Akhirnya nggak mau apa? Nggak mau belajar. Alhamdulillah. Makanya akhirnya ilmunya nggak nambah-nambah. Begitu juga dengan keluarga, misalnya anaknya lebih alim daripada dia, nggak mau belajar. Akhirnya apa? Akhirnya Fir'aun itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang lembut kalau bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Allah, nanti kalau saya pulang ke sana, nanti disiksa oleh Fir'aun, kan gitu takutnya. Makanya Pak, di dalam fikih itu diajarin bahwa kenapa di zaman Nabi Musa alaihi salam itu kalau menikah nggak ada batasnya, menikahi perempuan nggak ada batas di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Mau berapa? Mau 1000 istri boleh. Kalau sekarang jangan Pak, sekarang nggak boleh. Di zaman Nabi Isa, kan Nabi Allah Musa kemudian Nabi Allah Isa. Di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam itu cuma boleh menikah 1 kali. Makanya orang-orang Kristen itu menikahnya berapa? Memang dasar ajarannya begitu. Nabi Allah Musa kenapa sih waktu itu dibebaskan banyak perempuan? Karena ketika itu anak laki-laki dibunuh semua Pak. Jadi populasinya apa?
timpang, populasinya timpang, perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit. Nah, akhirnya apa? Bebas. Makanya dulu kalau kita lihat mungkin kisah raja-raja ada yang raja istrinya 1000 orang. Oh, banyak kali Ustaz. Iya, waktu itu mungkin zaman Nabi Allah Musa. Ya, mungkin kalau ada orang istri sampai 1000 kali, mungkin dia ini zaman Nabi Allah Musa, mungkin masih hidup sampai sekarang. Nah, sedangkan Nabi Allah Isa dikasih batas 1 tuh, nggak boleh lebih. Nah, sedangkan di umat Nabi Muhammad dikasih batas berapa? Paling banyak 4, nggak boleh lebih. Kalau mau 1 lebih baik. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Ini kisahnya panjang banget. Di dalam tafsir boleh baca, di dalam sirah nabawiyah boleh dibaca bahwa kisah bagaimana cara Nabi Allah Musa berdakwah kepada Fir'aun, bagaimana ya Allah berikan kekuatan kepada Nabi Allah Musa bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi apa? Kemudian tongkatnya bisa membelah lautan. Ini bentuk daripada apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Logika aja, Pak. Kita di depan sungai. Kita di depan lautan. Mau lewat, di belakang ada musuh. Kalau nggak ada pertolongan Allah, yang nggak bakalan selamat. Jelas ya? Inni asma'u wa ara. Jadi sekarang tuh jangan pikirin kekuatan kita kan. Pikirin kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang-orang sekarang kadang putus asa, lupa amal. Emang Nabi Allah Musa itu kan hebat? Enggak, Nabi Allah Musa hebat karena Allah yang menolong. Allah yang berikan. Bukan tongkatnya yang hebat, Pak. Mohon maaf, tongkat cuma tongkat. Enggak ada faedah tongkat itu. Ya, sama aja tongkat. Kan tahu kayu kaukah? Tahu kayu kaukah ya? Kayu kaukah kalau sekarang kita buat tasbih, lemparin ke laut, ya tenggelam, Pak. Tenggelam, beneran. Tapi kalau zaman Nabi Allah Musa bisa berfungsi membelah lautan, kenapa? Pertolongan Allah. Apa kayunya yang hebat? Enggak. Allah yang hebat. Asma' wa ara. Aku dengar keluhan kalian. Ini udah dikejar dari belakang musuh, di depan lautan, mau lari kemana? Mustahil rasanya. Tapi tidak, Allah beri pertolongan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Dilemparin tongkatnya. Setelah dilemparin, apa yang terjadi? Terbelahlah lautan. Ya. Itulah kata ulama, satu-satunya tempat yang pernah disinggahi atau disinari oleh matahari 1 kali ya, di dalam seumur hidup. Apa itu? Ya, tempatnya Nabi Allah Musa dan Bani Israel lewat di situ. Kelompoknya 12, Pak. Kata guru kita bilang ternyata pembelahan lautnya itu dibagi pula di bawahnya 12 kayak terowongan. Satu sama lain saling melihat ketika itu. Terowongannya khusus. Karena Bani Israel ini memang berkelompok-kelompok ya. Kelompok satu udah jelas kelompoknya kayak keluarga gitu. Ada 12. Jadi 12 terowongan di situ. Bahkan mereka saling melirik ketika itu. Oh, bisa melihatnya kita kata gitu. Sebelah lewat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga nih sebagai orang yang beriman juga jangan khawatir, gitu loh maksudnya. Kalau kita akan diselamatkan oleh Allah pasti akan selamat. Jangan takut. Apalagi sama orang yang zalim kepada kita, yang mencegah agama kita. Nauzubillah. Sekarang ini lagi heboh-heboh apa? Masalah jilbab. Kalau kita yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, biar hilang lokak lah kalau orang Nabi bilang. Asal syariat tetap berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak kan, ya, kalau punya anak-anak, ya kalau misal dikasih pilihan, kalau seandainya
nggak pakai, kalau pakai jilbab nggak boleh ikut, ya udah nak nggak usah ikut, nggak apa-apa. Itu aja. Nanti nggak terkenal, lebih terkenal dari itu, nggak perlu terkenal banget lah. Lebih terkenal, Allah angkat nanti derajat. Makanya kita juga ada sebagian daripada mungkin teman-teman kita yang curhat kadang, Ustaz gimana saya ini mau sholat subuh, saya jam 4 udah dijemput. Karena orang-orang kampung ada yang dari pakai mobil bareng-bareng, Pak tahu? Kita bilang apa? Tinggalkan kerjaannya, minta tolong sama Allah. Kalau bisa, kalau ada pilihan, tinggalin kerjaannya. Masya Allah, alhamdulillah sekarang Pak, Allah mudahkan jalannya. Manusia memang ya begitulah dengan aturan-aturannya, dia bebas mau bikin aturan. Tapi ingat, aturan Allah di atas segala. Siapa yang nyuruh pakai jilbab, Pak? Siapa yang nyuruh pakai jilbab? Allah yang nyuruh. Allah nyuruh perempuan untuk menutup auratnya, untuk menutup tubuhnya daripada pandangan laki-laki. Ini disuruh buka. Katanya udah aturan, tidak bisa. Memang ada aturan yang melanggar aturan Tuhan, nggak bisa. Makanya Pancasila kita pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, nomor 1 ditaruhnya. Namanya ya, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa hukum Tuhan di atas segalanya, baru hukum manusia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita ya daripada apa? Daripada hal-hal yang aneh-aneh seperti ini. Alhamdulillah. Ya, apa mau mencontoh Fir'aun kali ya, Pak ya? Alhamdulillah. Yang ke-13, al-kalam. Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah berkata-kata. Ya. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Ini adalah sifat yang qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang paling penting kita pahami. Laisat bihuruf, ucapan Allah itu tidak ada hurufnya. Wala saut, tidak ada suaranya. Tadullu ala jami'il ma'lumat, ini menunjukkan kepada segala sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Yang kita baca itu kan Al-Quran, ada hurufnya enggak? Al-Quran ada hurufnya? Ada. Kemudian ada bunyinya? Ada semua. Nah, terus itu apa namanya? Itu bahasa Allah yang dibahasakan kepada bahasa Arab. Jelas ya? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dengan aturan-aturan bahasa Arab. Ucapan Allah yang enggak begitu. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab yang turun dari langit itu kan bermacam-macam. Ada dengan bahasa Ibrani, ada dengan bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Persia, mungkin dengan beberapa bahasa banyak, macam-macam. Apalagi Suryani. Tahu bahasa Suryani, Pak? Saya belum belajar bahasa Suryani jadi tidak tahu. Memang ada bahasanya. Jadi Allah berfirman, kemudian di bahasanya kira-kira begitulah. Kalau dibahasakan dengan bahasa Suryani, dengan bahasa Arab ya, sehingga kita bisa baca. Makanya kata ulama ini ada salah satu pemahaman ulama tentang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk membaca ketika Rasul berada di goa itu. Ya, di dalam goa itu bukan goa Hira, goa itu. Di dalam goa itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk baca, disuruh baca. Kata Rasul apa? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Disuruh baca, saya nggak bisa baca. Sebenarnya Al-Qur'annya udah ada di dalam dada Rasul, tapi Rasul tidak bisa membacanya dengan bahasanya dia. Jelas ya? Al-Qur'annya udah ada, tapi tidak bisa dibahasakan dengan bahasa dia. Ana biqari, saya nggak bisa, nggak mampu, maksudnya membaca bahasa Allah yang sudah ada di dalam dadanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penerawangan ulama, pendapat ulama, ya, bahwa sudah ada, tapi Rasul nggak bisa bacanya. Karena tadi kita bilang apa? Al-kalam itu
ya bicaranya Allah tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Jadi gimana itu ucapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau logikanya ulama tauhid biasanya dengan ucapan apa? Kalau Allah bukakan ya hijab atau penutup itu, niscaya kita akan mengerti bagaimana ya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, di mana dasarnya bahwa Allah itu berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, berbicara dengan Musa dengan cara langsung, enggak ada apa? Enggak ada perantara. Jadi menandakan bahwa Allah itu tidak diam gitu. Apalagi dalam kebatilan. Walaupun mungkin sekarang tapi Ustaz dia tuh kok berjalan terus dengan kebatilannya. Allah enggak diam. Allah tegur dengan macam-macam. Entah itu ditegur dengan penyakit, ditegur dengan kesusahan, ditegur dengan kepedihan, tapi tidak ada Allah itu diam. Allah selalu berkata-kata, tidak berhenti dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti kita. Kalau suara kan mesti pakai ada serak-seraknya yang dia. Kalau suara lagi apa? Lagi enggak enak, biasanya hilang suaranya. Kalau pakai suara Allah Subhanahu wa taala, lakana hadith, maka ini sesuatu yang baru jadinya. Kalau ada suara seperti itu, nanti suaranya serak gimana? Kalau kita suara serak pakai apa? Pakai kecap sama apa? Jeruk nipis. Dari mana ada kecapnya gitu kan? Gak bisa. Gak bisa kita sifatkan Allah seperti itu gitu. Jadi Allah berkata-kata ya dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Manakala datang Nabi Allah Musa kepada miqat, tempatnya kami, wa kallamahu rabbuh, dalam miqat, dalam tempatnya munajat bersama kami maksudnya, wa kallamahu rabbuh, dan ketika itulah ya Allah Subhanahu wa taala berkata-kata sama Nabi Allah Musa. Wa qala ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan. Tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi yang telah diturunkan, yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyukallimahu Allah illa wahyan, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seorang nabi itu melakukan sesuatu, itu bukan sembarangan perbuatan. Mungkin ada yang protes, Rasul itu istrinya sampai banyak 11. Mau protes Pak? Kok kita cuma dikasih berapa? 4. Kenapa nggak boleh 11? Hati-hati protes. Ya kenapa? Karena yang dilakukan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Udah petunjuknya begitu. Nggak bisa kita protes-protes. Ya, bahwa yang dilakukan oleh Rasul itu nggak bisa. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa 'ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun, fa kana min at-tabi'i an yajiba lahu ta'ala hadhihi as-sifat at-taliyah. Nah, sekarang nih kita udah selesai menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dari wujud kemarin sampai kalam. Ada beberapa sifat lagi yang tinggal, yaitu ada 7 sifat yang biasa kita bilang apa? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Biasanya kalau di ilmu tauhid itu disebutin kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi gimana ini? Kemarin kan kita udah belajar qudrat, udah iradat, ilmu, hayat, sama tasawwur, kalam. Ini seperti mengulang-ulang kan? Kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an,
kita lihat apa sih rahasia dibuatnya sifat-sifat yang berbeda ini. Kata ulama ini berbeda disebutnya. Katanya apa? Kalau seandainya Allah itu wajib bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, maka kebiasaannya wajiblah juga bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang di bawahnya, yaitu apa? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Terjemahan daripada ulama begini, kaunuhu qadiran maksudnya apa? Keadaan Allah yang maha kuasa. Kaunuhu muridan, keadaan Allah yang maha berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang maha mendengar. Mendengar, maha mendengar. Beda apa sama? Beda ya? Siswa, maha siswa. Beda ya? Padahal sama-sama siswa. Tapi kenapa ada siswa? Karena ada mahasiswa. Dua hal yang berbeda. Mendengar dan maha mendengar. Kaunuhu basiran, melihat, basir, ya, basar. Kaunuhu basiran, maha melihat. Mutakallim, tadi terakhir kalam, ya, berkata-kata. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah maha berkata-kata. Itulah terjemahannya. Dan ini secara rinci disebutkan 1 sampai 20. Kemudian dibagi lagi 20 ini oleh ulama menjadi 4 macam. Inilah yang disebut, nanti kita kenal, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Apa sih sifat nafsiyah ini? Katanya apa? Sifat yang 20. Saya lihat, kita ulangi lagi ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13 ya. Ada 13. 7 yang terakhir tadi bilang kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat ini itu dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian. Yang pertama disebutnya sifat nafsiyah. Apa maksudnya sifat nafsiyah ini? Nisbatun lin nafsi, dia ada hubungannya dengan diri. Maksudnya apa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya sifat ini ya ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasifatun nafsiyah hiya allati la tu'qal adzat bidunha. Sifat ini, sifat nafsiyah ini adalah sifat yang tidak mungkin masuk dalam akal logika kita bahwa ya ada, enggak mungkin tidak ada sifat ini, gitu loh maksudnya. Wa hiya wahidatun al-wujud, sifatnya ada satu, yaitu wujud. Kemudian yang kedua sifatun salbiyah, sifat as-salb. Salbiyah disebutnya nisbatun lis-salbi ayyin nafs, ayyin nafyi. Ya, sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan, yang meniadakan, tidak ada maksudnya, gitu loh. Wasumiyat salbiyah li'annaha nafat 'anillah ma la yaliqu bi jalalihi. Karena sifat ini disebut salbiyah karena dia menafikan ya tentang sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Qidam, artinya sedia. Ya, ini menafikan bahwa Allah ya itu tidak mungkin baharu, gitu. Baqa artinya apa? Kekal. Ya, mustahil bagi Allah itu apa? Binasa. Mukhalafatuhu lil hawadith, bersalah-salahan dengan segala yang baharu. Ya. Qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat, Allah artinya menunggal esa. Ini disebut dengan sifat
Salbiyah. Secara makna itu maksudnya. Salbiyah ini apa? Kalau difahami secara makna, maksudnya ada yang di situ menafikan sesuatu. Allah itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin lemah, nggak mungkin apa? Nggak mungkin binasa. Allah itu nggak mungkin sama dengan yang baharu, maka dikasih nama dengan salbiyah. Yang ketiga, sifatul ma'ani, sifat ma'ani, li'annaha athbatat lillahi ta'ala ma'ani wujudiyatun qa'imatan bidzatihi ta'ala la'iqatun bikamalihi. Sifat ma'ani ini disebut dengan sifat ma'ani karena dia bentuknya adalah makna-makna. Kalau qidam itu kan salbiyah. Kalau ini disebut dengan makna, sesuatu yang yang tidak terlihat, kudrah, kuasa. Kuasa itu kelihatan tak? Ibu yang dah ngantuk Pak ya. Udah ngantuk dah. Cek-cek je baik. Ini kajian ini berat betul Pak Dewa, betul. Ini kalau tidak ngantuk, tidak masuk. Ada dua kemungkinan ngajinya. Kalau tidak ngantuk, nggak masuk. Karena semuanya pakai apa? Pakai ini tok ya. Gunain kepala aja kita. Modalnya kepala sama mata dan ngantuk. Allahu Akbar. Ini ngaji repot kali. Disuruh ngajar tauhid, ya kan? Ya, akhirnya apa? Ngantuk aja. Karena ini apa? Ini kita pakai logika bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ma'ani, yaitu qudrat, kuasa. Kuasa itu nampak tak? Kekuasaan sesuatu itu nampak, tidak nampak, tapi bisa gitu ngatur, ya kan? Loh, kok dia bisa mundurin diri? Ada yang ngatur. Ada yang ngatur enggak, Pak? Ada. Enggak mungkin enggak ada. Ada. Tapi kan tidak tahu apa yang ngatur. Kekuasaan yang mana? Wallahu a'lam. Ya, ada gitu. Tapi nggak disebutin gitu. Malah terlihat. Kenapa dia itu bisa misalnya bisa seperti itu? Ada kekuasaan di atasnya. Kekuasaan apa ini? Ya, kekuasaan yang besar. Tapi kan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Memang nggak bisa kelihatan. Gimana mau kelihatan coba? Ya, qudrah. Kemudian iradah, kehendak. Nah, kehendak sesuatu nggak bisa. Al-ilm, pengetahuan, ya, mengetahui. Hayat, hidup. Sama juga begitu. Basar, kalam, ini semua sifat disebut ma'ani yang bentuknya tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Yang keempat, yang terakhir, sifatun ma'nawiyah. Nah, cuman yang kelihatan itu adalah kekuasaannya, bentuk kekuasaannya. Misal seseorang yang menjadi pemimpin sebuah daerah, ya, kekuasaannya di batasnya mana? Dari satu ke satu, dari daerah ini ke daerah ini. Kalau kepala desa, batas kekuasaannya di mana? Desa. Kalau RT, kalau camat, satu camat. Kan nampak kekuasaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Allah berkuasa dan semua atas kehendak kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang mungkin enggak kepikiran gitu. Tapi itulah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya jadi begini? Kok bisa jadi begitu? Mungkin masih teringat dalam pikiran kita tentang COVID-19 tahun 2019. Kok bisa ya gitu? Itu? Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terulang kembali ya, baik. Enggak tahu, mungkin itu pengingat aja bagi kita. Dan kita adalah orang yang selamat daripada COVID-19. Dari sekian banyak manusia, dia yang selamat ini, Pak. Alhamdulillah. Susahnya kita merasa, ya Allah, salaman gak boleh, Bu, bayangin. Untung sama orang tua dia gak dilarang. Ya, kalau sama orang tua juga dilarang, repot kita mau salaman sama orang tua. Dilarang banyak hal. Tapi Allahu Akbar, alhamdulillah kita selamat daripada itu.
Ini kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah apa di belakangnya kita tidak tahu Allah. Intinya apa? Semua atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 sifat ma'nawi. Kita sebut apa tadi bilang? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan sami'an basiran. Apa sih hikmahnya? Saya sebutin satu ya. Makin ngantuk ya. Saya sebutin satu. Kenapa sih Ustaz dikasih kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an basiran mutakalliman. Katanya nih dia, dzikrul aqaid ala wajhi tafsil li'annaha khatar al-jahl fiha azim. Menyebutkan akidah ini dengan cara terperinci karena bahayanya kebodohan itu banyak. Bahaya kebodohan itu banyak. Kenapa? Karena mungkin ini kita berpikir dia itu bisa nggak? Kita kasih contoh seseorang. Dia bisa nggak bikin bangku misalnya? Ini apa? Bangku. Bisa, kan dia ngomong aja bisa. Belum bikin, kan jelas nggak itu? Nah, ketika dia bilang bisa, itu kita bilang kuasa, mampu. Tapi ketika dia membuat sesuatunya, berarti dia sudah membuktikan ucapannya. Jelas kan? Ini namanya apa? Ya, keadaannya berkuasa dengan bukti yang nyata. Kaunuhu qadir, bahwa dia mampu, memang mampu. Allah mampu dengan membuat segala macam yang ada di muka bumi ini. Itu disebut dengan kaunuhu qadir, bukan sembarangan gitu lah. Makanya ya penting jadi orang pintar. Nih terakhir ya cerita. Dulu ada seseorang Pak yang bingung atau iskal dalam pikirannya, mana yang paling bagus, orang bodoh beramal atau orang alim maksiat. Sama-sama kacau ya. Astagfirullah. Tapi di sini pengen gitu. Dia ini pengen. Ini kisahnya kita kutip dalam kitabnya Syekh Nawawi Bantan, syarah daripada Bidayatul Hidayah, namanya Muraqil Al-Ubudiyah. Di situ ada kisahnya. Dia ngisahin apa? Tentang orang yang bingung gitu, ragu. Ya, ragu tentang mana sih yang afdal. Akhirnya gini. Udah tes aja. Dua-duanya dites. Akhirnya yang pertama dites dulu, yang bodoh dulu dites. Yang bodoh ini dites, bukan tes langsung ngomong, enggak Pak. Jadi pas orang itu ibadah di masjid, dia nyelinep entah di mana dengan suara, hei hambaku, kata dia yang ngetes. Engkau amalnya sudah banyak, amalmu sudah saya terima, engkau sudah saya masukkan ke surga. Sekarang berhentilah untuk beramal. Jelas kata-katanya? Oh, akhirnya orang jahil ini dengar, oh iya ya, alhamdulillah ini yang saya tunggu selama ini. Ternyata dia beribadah buat apa? Biar disuruh berhenti. Terus nggak beribadah lagi, bodoh. Akhirnya apa? Dia pergi keluar masjid, dia tinggalkan baju ibadahnya dan dia kembali maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai dia. Rusak ujungnya. Jelas ya? Ini bahaya bodoh di sini nih. Bahaya bodoh di sini nih. Percaya aja gitu. Dibodoh-bodohin mau aja gitu. Na'udzubillah. Waktu dites orang alimnya, dia alim tapi maksiat Pak. Lagi mabuk. Lagi mabuk ditegur, hambaku, ya, engkau ini pintar, alim, harusnya engkau ibadah kepadaku. Suara Pak, suara orang. Hei laknatullah, kata dia. Mana ada suara Tuhan begitu? Suara Tuhan kok begitu? Orang alim Pak. Orang alim, ya, orang pintar itu minimal nggak bisa sesat dia. Minimal nggak bisa sesat. Walaupun itu salah ya, itu maksiat, itu harus ditinggalkan.
tapi ini minimal. Dia bisa selamat daripada kebodohan. Makanya yang penting jadi orang alim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.